Assalamualaikum guys, aku mau cerita. Bukan mau cerita, mau berbagi cerita. Sorry suaraku serak. Saya lagi flu, lagi radang tenggorokan. Jadi guys, sebenarnya gini. Kalian nanti bilang, kenapa sih nggak cerita saya pas suaranya sudah bagus? Masalahnya ini tuh penting buat kalian yang dari kemarin punya keluhan sama dengan saya, tapi takut ke dokter. Jadi mungkin yang nggak ngikutin cerita saya kemarin beberapa bulan lalu di Instagram bakalan tanya, ada apa? Kenapa? Tapi buat teman-teman yang udah tahu pasti paham, ya kan? Nah, jadi gini lah. Kalau mau dibilang penyakit, bukan penyakit, oke? Hanya keluhan masalah. Kita bilangnya masalah ya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kan saya ada posting yang foto USG kandungan saya kan. Nah, ternyata setelah saya posting foto USG itu, saya kasih caption yang apa yang saya rasakan, apa keluhan saya. Nah, banyak nih yang nge-DM, ya kan? Gak banyak banget sih, tapi adalah beberapa teman yang nge-DM dan bertanya, itu kenapa kan? Kok pergi USG? Emang kenapa? Nah, ku jelaskan, ternyata kami tuh sama, keluhan kami sama, masalah kami sama-sama peraturan berantakan sirkulasi haidnya. Nah, kalau haid kan berarti kita kalau mau pergi ke dokter kan nggak mungkin kita ke dokter anak, pasti kita ke dokter kandungan. Nah, problemnya untuk kita sendiri kaum cewek yang masih cewek belum nikah, oke? Buat ke dokter kandungan itu kita bakalan harus mikir guys. Oke, saya ke dokter kandungan, tapi kalau orang lihat terus orang ngomong di belakang, kok dia ke dokter kandungan, kayak gitu kan, pasti bakalan ada cerita-cerita di belakang. Nah, jatuh. Saya pun awalnya kayak gitu kan. Jadi gini lah, aku cerita ya buat yang belum tahu. Jadi saya itu dari pertama haid nih ya. Dari pertama haid itu SMP kelas 1 2007 apa 2008 lupa, pokoknya SMP kelas 1 kan. Terus selama itu sampai 2019 kemarin itu haid saya gak bermasalah sama sekali. Bahkan saya itu kalau haid gak pernah ngalamin namanya mual. Kan ada tuh ya orang kalau haid mual, kram, perutnya kayak dililit-lilit, pokoknya banyak lah ya kan, keluhan-keluhan ribut. Saya tuh bukannya enggak, maksudnya sakitnya masih yang bisa kutahan, enggak sampai seperti teman-teman yang lain kan. Nah, terus saya tuh terakhir haid itu akhir Desember 2019. Jadi menurut yang seharusnya saya haid lagi 2020 Januari akhir kan. Nah itu, tapi Januari akhir itu saya nggak haid. Nah, aku pikir gini, oke, mungkin siklusku bakalan berubah, ya kan. Jadi selama ini kan dari awal bulan pindah ke akhir, terus entah kadang awal haid, akhir haid juga. Itu kan biasa terjadi kan, entah karena kita capek, pikiran, stres, kata orang kayak gitu sih. Nah, terus saya nggak haid. Untuk masalah kayak gini tuh saya tuh lebih sering bertanya sama teman kan. Terus ada beberapa teman yang ngomong kayak gini, saya juga kok kadang 3 bulan nggak haid. Oke, saya ambil positifnya, mungkin saya bakalan kayak mereka, atau enggak sirkulasi saya mau berubah kan. Oke, jadi akhir bulan Januari aku nggak haid. Aku bilang mungkin
Oke, awal Februari lah. Oke, masuk awal Februari nggak haid juga. Terus aku pikir mungkin bentar lagi lah, 1 minggu berlalu nggak haid, 2 minggu nggak haid. Aku mulai mikir kok gini. Oh mungkin seperti yang mereka bilang 3 bulan nggak haid kan. Oke, sudah. Jadi yang awalnya aku waktu telat, jadi kan telat oke biasa, tapi nggak pernah sampai yang 30 hari itu nggak, dalam 30 hari itu nggak ada haid. Saya pasti dalam 30 hari itu pasti langsung haid gitu kan. Jadi kayak nggak pernah tuh nggak 30 hari baru nggak haid, pasti haid kan. Nah ini tuh 30 hari nggak haid. Sempat di benakku pengen ke dokter kan, kayak kok nggak haid. Terus takutnya gini, aku pengen ke dokter tapi baru juga sebulan kayak gini kan. Anak tadi bilang baik atau dibilang apa gitu kan. Terus kalau aku ke dokter kandungan dalam keadaan saya belum nikah, terus dilihat orang bakalan ngomong apa kayak gitu kan. Dan bukan hanya saya yang berpikiran kayak gitu, teman-teman yang lain juga kayak gitu. Singkat cerita lagi ya. Terus jadi pertengahan Februari nggak haid juga, masuk tanggal 20-an belum haid gitu kan. Belum ada tanda-tanda. Biasanya kan kalau ini dadanya kita keras kan, pokoknya nggak ada lah. Aku pikir kenapa gini. Nah pas akhir Februari, nah berarti kan jaraknya udah jauh tuh kan. Yang harusnya seharusnya aku akhir terakhir haid Desember, akhir Januari nggak haid, udah lewat 30, masuk Februari udah lewat 30 hari belum haid. Ini akhir Februari baru haid. Oke, aku haid akhir Februari sekitar tanggal 20 sekian lah, tanggal 20 berapa gitu. Nah keluarlah sedikit, awalnya sedikit. Aku pikir kok fleksi kayak flek kan. Biasanya tuh yang normalnya tuh hari pertama haid sedikit, kedua lancar, ketiga lancar, keempat berkurang, kelima agak berkurang, keenam, ketujuh kadang udah stop normalnya kan. Nah terus ini kok cuman dikit kayak cuman flag gitu kan. Habis itu setelah flag seminggu lebih, hampir 2 minggu. Nah banjirlah aku. Banjir guys, bukan banjir normal seperti biasa. Ini yang luar biasa. Aku bilang luar biasa lah, karena yang biasanya saya kan pakainya selalu charm yang malam yang kan 35 cm kan. Itu biasa sebulan hanya 1 habis. Ini 3. Jadi saya yang biasanya hanya sehari ganti 2 atau 3 kali, ini 5 sampai 6 kali aku bisa ganti pembalut. Padahal kalian bayangkan itu yang 35 cm penuh kan. Sampai kadang itu sampai tembus. Kok ya ampun, saya ini kenapa gitu kan. Terus yang keluar itu kalian tahu darah-darah menggumpal kayak gitu keluarnya. Tapi saya nggak ngerasain sakit sama sekali. Jadi saya pikir normal lah kan. Mungkin emang faktor karena nggak haid kemarin sebulan, jadi ini keluar semua. Nah saya yang biasanya mungkin paling lamanya 2 minggu haid, ini sampai 3 minggu nggak haid, nggak berhenti kan. Jadi sampai Maret. Terus April, masuk April. Kita tuh puasanya kapan sih ya? Pokoknya jaraknya itu gak sampai, kali ini gak sampai 3 minggu aku haid lagi kan. Jadi waktu aku telat haid itu aku ngomong ke kakakku kayak gini. Jadi kan kakakku kan haid sama aku gak beda jauh, paling beda seminggu. Dia udah haid nih kan, aku belum. Aku bilang, kok aku belum haid? Aku ngomong kayak ke dia gitu. Bos, aku panggil bos kan. Bos, kok aku belum haid? Saya belum haid. Nah kan saya ngomong, kok saya belum haid. Nah terus dia bilang, kok begitu? Gitu kan. Nah setelah haidnya, pas haid sirkulasinya kayak gitu, aku ngomong lagi, bos, saya haid kenapa begini ya? Kayak gitu kan. Terus saya ke dokter kah? Terus kakak bilang, pergi sudah periksa. Tapi saya bilang, ntar kalau orang lihat lagi, ntar dikira tong kenapa lagi. Biar sudah, saya ngomong kayak gitu kan. Dah.
Habis itu pas bulan puasa saya ikut puasa kan, jadi udah hampir 3 minggu, hampir ya kurang lebih 3 minggu lah nggak dapat kan, udah berhenti kan, terus udah haid lah. Jadi saya puasa 5 hari, hari ke-6 saya haid. Kayak haidnya keluarnya lumayan, nggak banyak sih tapi adalah kan. Habis itu hanya flek seminggu flek kayak gitu. Terus saya ngomong kayak gini, ini kapan berhenti ininya, kapan ikut puasanya, kalau yang keluar cuman kayak gini kan. Habis itu aku bilang mungkin ntar dikit lagi sudah berhenti. Pas keluar banjir guys, banjir seperti yang gumpalan itu keluar terus kan. Terus saya mulai mikir kayak gini, kok begini haidku, tapi nggak sakit sih, normal nggak ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus jadi saya udah batal puasa 2 minggu lah, udah habis tuh pembalut 3 apa 4 pak habis, yang biasanya cuma sepak, hampir 3 atau 4 habis gitu kan, saking banjirnya itu ya Allah. Itu yang biasanya cuman mau tidur ganti, terus besok pagi baru ganti, ini tengah malam saya ganti lagi karena penuh. Pokoknya saya merasa jadi perempuan paling jorok sudah. Di situ aku bilang, mampus aku kalau nggak berhenti haid. Ntar cara bayar batal puasa gimana gitu kan. Akhirnya saya ngomong gini, bos, saya pergi periksa sudah. Terus saya juga ngomong ke kakakku sama apaku gitu, bilang saya nggak berhenti. Orang bilang takutnya nanti saya kekurangan darah, mendingan periksa. Kan dari yang sebelumnya juga udah ngomong kan ke dorang, tapi ya itu yang ada di otak itu kalau orang lihat gimana, pemikiran orang gimana. Akhirnya nggak jadi kan. Tapi kali ini karena saya mikir puasa, kapan selesainya gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk pergi periksa. Dan nah, waktu saya pergi periksa, waktu pertama daftar, saya kan cuman namanya siapa ini, oh ya nanti kembali ya sore ya mbak, dokternya prakteknya sore gitu kan. Oke, pas kembali sore, itulah yang dari awal aku mikir kayak gini. Ditanya, bu namanya siapa, umurnya berapa, nama suaminya siapa. Blok. Saya cuma ngomong, maaf mbak, maaf kak, saya belum nikah, saya datang karena haid saya tidak teratur. Saya ngomong kayak gitu kan. Oh iya, udah akhirnya ditensi. Terus bilang, mbak ntar ya kalau udah dipanggil baru masuk. Oh ya. Nah, ini nih yang paling aku takutku, salah satu yang paling aku takut karena itu masuk. Terus ditanya dokter, udah telat berapa minggu kayak gitu kan. Oh enggak dokter, saya ngomong gitu, enggak dokter, saya sirkulasi haidku berantakan. Udah aku jelaskan lah kan, yang awalnya kayak gini jadi kayak gini, yang keluar tuh gini, pokoknya nggak normal lah menurut saya. Akhirnya dokter bilang, ya udah mbak naik ke tempat tidur kita, USG dulu kan. USG. Nah ntar nanti aku kasih foto USG-nya ya, nanti aku kasih masuk lah. Yang awalnya jadi kandunganku yang harusnya bulat kosong, itu ujungnya tuh kayak ada yang kayak terisi gitu loh, kayak berisi. Terus kata dokter gini, mbak belum nikah kah? Iya dok belum, saya masih cewek. Ya itu dok, datang karena haid saya berantakan. Mbak ini tuh ada penebalan di dinding rahim, namanya apa, endo apa gitu kan, pokoknya ada penebalan di dinding rahim. Saya juga lupa nggak nanya ini karena apa kan. Cuman yang saya pikir oke, mungkin karena kemarin saya terlambat haid, jadinya dia menumpukan yang harusnya keluar nggak keluar, jadi dia menumpuk di situ. Nah dokter ini jelaskan ke kakakku, untungnya saya sama kakakku gitu kan. Saya yang awalnya nggak mau pergi sama kakakku karena saya sendiri malu, tapi kakakku ngomong gini, yuk saya temani, takutnya nanti orang lihat, apa yang orang lihat sama yang orang pikirkan kan berbeda tuh. Takutnya nanti orang berpikir, loh ini anak kesini ngapain, ke dokter kandungan, masih gadis, gak ditemani keluarga, ngapain lu, kayak gitu kan, ngapain kamu. Akhirnya kakakku ikut lah. Saya bilang, ayo usah sudah. Dia bilang, sekarang gini bukan apa, kita cari aman, kita jaga mulutnya orang saja,
Gak mau orang berpikiran aneh-aneh gitu kan, apalagi aku masih cewek. Ya sudah, nah untungnya kakakku ikut. Kakakku kan orang kesehatan, ngertilah dia. Dokter jelaskan ke dia, nah dia yang jelaskan ke saya kan. Terus kata dokter gini, ini nih seharusnya kosong mbak, cuman ini tuh harusnya kalau mbaknya udah nikah, mbak melakukan hubungan, terjadi pembuahan, ini makanannya apa ya dia bilang tuh, makanannya sperma atau telur gitu, telur kah, makanannya telur, cuman karena mbaknya belum berhubungan jadi ini nggak dimakan, nggak ada yang makan, jadi dia tinggal gitu kan. Ini harus dihilangkan, harus dirontokkan gitu kan, pokoknya jangan sampai ada lah ya. Nah terus saya searching kan dampak dari kalau saya terlambat pergi, nggak ditangani, dia bisa jadi kanker guys. Itu yang saya pikirkan sekarang gini. Saya pikirkan mungkin ada yang aneh dari diri saya. Kalau saya nggak pergi periksa mungkin sekarang saya nggak apa-apa, tapi saya nggak tahu ke depannya saya gimana. Saya pengen punya anak, saya pengen lo punya anak. Saya nggak mau karena pemikiran saya soal orang berkata apa-apa tentang saya bakalan buat saya menyesal besok-besok kalau terjadi apa-apa sama kandungan saya. Saya nggak mau, saya pengen punya anak. Itu yang buat saya jadi makin saya harus pergi periksa. Saya nggak usah pedulikan kata orang itu. Nah saya tuh nggak tanya dokter kan, dok kalau misalnya saya terlambat apa nggak tanya. Saya hanya searching ke Google, yang paling parah bakal bisa jadi kanker rahim kan, pokoknya kanker lah, di entah kanker rahim atau kanker cervix nggak tahu, pokoknya kanker. Itu yang saya takutkan. Dah kata dokter, mbak seharusnya kalau mbak udah nikah ini harus dikuret mbak, kayak gitu kan. Tapi karena mbaknya belum nikah, kita terapi aja ya. Jadi nanti saya kasih, terus kakak saya ngomongkan gini, dok jadi ini terapi gimana, harus gimana? Kata dokter, ya udah mbak nanti saya kasih resep ya, terus obatnya harus diminum jam berapa terakhir minum, jam berapa minumnya, besoknya harus jam segitu lagi. Lah saya bodohnya saya selalu minum jam 12 malam. Pertama minum jam 12 malam karena saya tuh terputar nyari obatnya kan, dapatnya di mana tuh, pokoknya tengah malam lah aku minum kan. Habis itu jadi saya dikasih 3 obat, 1 pil KB. Pil KB nih yang teman-teman pada tahu ngomongnya kayak gini, kok dikasih pil KB, kok kan masih cewek kok minum obat KB kayak gitu kan. Terus satunya tuh obat dia kasih stop darah, karena kan ini saya posisinya saya haid, terus darah keluar banyak kan. Satunya tuh obat apa ya, pokoknya 30 tablet diminum selama 1 bulan. Terus yang obat kasih berhenti darah itu 1 papan isinya 10. Jadi saya minum itu diminum 1 hari 3 kali. Jadi waktu saya minum obat itu, iya saya berhenti haid guys, berhenti langsung berhenti. Besoknya jadi malamnya saya minum, besoknya langsung berhenti. Saya udah mulai puasa nih kan, udah mulai puasa 4 hari saja. Setelah saya berhenti minum obat itu, saya haid lagi. Oke, saya haid lagi. Kata kakak saya, ini hanya untuk mungkin dia kasih berhenti haidmu, terus kamu haid lagi biar dikasih buat biar siklusnya kembali normal gitu kan. Jadi berhentikan biar haidnya ulang lagi gitu kan. Terus aku bilang, bos minum obat KB nih amankah? Saya bilang gitu kan. Yo dokter kasihnya itu ya pasti aman lah, dokter sudah tahu toh kayak gitu. Cuman tapi katanya orang kalau minum KB cewek ini sudah tidak apa-apa. Kakakku bilang gitu, ini kan obat dari dokter ya, dokter pasti tahu ininya. Ya sudah saya minum obat pil KB itu hampir berapa hari, 19 hari kalau nggak salah. Nah 19 hari, 4 hari sama 30 hari minum obat itu terus menerus, nggak boleh nggak. Terus udahlah saya minum. Setelah saya minum obat yang 1 papan itu habis, saya berhenti haid, terus haid lagi guys. Jadi saya tuh hanya puasa 9 hari kemarin guys. Bayangkan saya batal 21. Nah kan,
setelah saya udah berhenti haid, udah kembali, udah selesai minum obatnya, mulai dari bulan kemarin, bulan Juni, bulan Mei, saya lupa lah, pokoknya itu saya haid Mei akhir kah, pokoknya ini bulan kedua lah, pokoknya entah, saya lupa kemarin terakhir haidnya. Pokoknya mulai kemarin normal itu udah yang, walaupun memang awalnya masih flek, tapi dia udah nggak lama, dia hanya sekitar seminggu lebih lah aku haid kan, udah mulai normal nih kan, normal. Nah terus bulan ini aku haid lagi, haidku hari pertama udah normal, udah mulai banyak tapi nggak banjir, kedua ketiga banjir, ini udah hari keempat udah mulai kayak ya keluar tapi udah nggak banyak banget gitu guys. Nah jadi kan harusnya setelah obatnya habis 30 hari itu habis, harus balik lagi ke dokter kan, lihat kandungan saya masih banyak kah. Oh iya, jadi kan saya nggak pernah namanya gram perut waktu haid. Nah bulan kemarin itu waktu masih sempat minum obatnya itu, masih minum apa enggak ya, pokoknya tuh ada masa dimana saya rasakan kram sakit sekali. Saya yang nggak pernah rasakan namanya sakit. Saya sampai ngomong, ini kayak yang dirasakan teman-teman saya kalau mereka bilang sakit haid, sakit nyeri pada saat haid. Saya tuh memang sakit tapi nggak sakit banget, hanya kayak yang nyeri biasa kan. Itu semalaman saya nggak bisa tidur guys, sakit banget. Terus saya kayak ke kamar mandi kan, kalian tahu jorok sih sebenarnya, hanya kalian harus tahu gumpalan darah keluar sebesar ini guys, sebesar kepalan tangan. Ini sih terlalu besar, yang jelas gumpalan itu keluarnya tuh saya yang rasa yang laki langsung lemes, kayak yang apa nih yang keluar, kayak gitu kan, apa nih yang keluar. Astaga, saya kaget, ya ampun besar sekali. Saya pikir oh mungkin ini sudah yang kemarin menumpuk terjadi penebalan ini yang dia rontok terlepas ya, melepas dari dinding rahim. Ini sudah kayaknya, aku bilang kayak gitu kan, seharusnya pergi periksa lagi. Tapi kakakku bilang kita lihat dulu 2 atau 3 bulan ini gimana sirkulasi haidku masih lancar, maksudnya udah kembali normal apa gimana. Kalau udah normal nantilah baru kita periksa, mungkin 2 bulan lagi lah kan, kita lihat dulu. Tapi kalau emang nggak normal langsung pergi periksa. Cuman menurut saya sekarang udah normal, udah bagus lah kan, udah oke lah, udah bisa aku bilang normal lah. Nah jadi buat teman-teman nih ya yang kemarin pada DM ngomongnya yaitu keluhan kita sama, ketakutan kita sama, kalau ke dokter kandungan takut omongan orang, takut dokter vonis malah lebih buruk dari yang itu kan. Tapi ya udah, kalau kita nggak ngecoba, kita nggak periksa, kita nggak bertanya, gimana caranya kita tahu apa yang salah sama diri kita kan. Sekarang gini, nggak usahlah kita dengar, nggak usahlah kita berpikir takut omongan orang. Jangan, sayangi diri sendiri. Kita harus sayang sama diri kita sendiri. Kita toh kalau besok-besok kenapa kan bukan tetangga atau orang lain yang ngerasain, kan ruginya kita sendiri toh. Jadi mendingan pergilah periksa, jangan takut. Sekarang gini, kita ke dokter kan kita niatnya mau sembuh, kita mau sehat. Jadi nggak usah mikir kita ke dokter kelihatan orang bla 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 gimana, bodo amat lah. Intinya kita bisa sehat, kita bisa sembuh, jangan buat kita menyesal sama hal yang kita pikirkan sekarang mungkin biasa saja, tapi dampaknya bakalan bisa kita rasakan besok. Ingat guys, sayangi diri kita, oke? Jadi buat kalian yang kemarin berpikiran sama kayak saya, hilangkan. Kita harus pikir sehatnya kita, oke guys? Mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang saya ke dokter dan bagaimana saya searching lagi, saya sharing lagi, saya berbagi lagi sama kalian. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke guys.